berkumpul dengan kita semuanya, itu pembelajaran seperti biasanya ya. Oke, selanjutnya sebelum kita materi kita ice breaking dulu ya. Seperti biasa, kalau saya bilang pagi tepuk pagi. Kalau saya bilang siang tepuk pagi. Kalau saya bilang sore 3 kali. Kalau malam 3. Kalau besok 5. Oke, kita mulai ya. Kita coba pertama, ayo. Pertama. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Sore. Sore. Malam. Ini kurang fokus ini ya. Ini kurang fokus anaknya ini. Ketua kelas kurang fokus. Ya, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ayo, malam. Apa ini kurang fokus? Oke, lanjut kita fokus ya. Kita fokus biar nanti belajarannya kita fokus ya. Ayo kita ulangi lagi dari awal. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Sore. Sore. Malam. Malam. Besok. Besok. Oke, luar biasa kalian semuanya, tepuk tangan. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, ya saya ingin bertanya kepada kalian semuanya, ya. Nanti yang bisa menjawab bisa angkat tangan, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana dampak, ya, bagi seorang yang melakukan zina? Angkat tangan. Oke, apa dulu? Apa? Jawabannya adalah kehilangan kehormatan diri. Kehilangan kehormatan diri. Naudzubillah min dzalik ya. Ya Allah. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, Bara, apa? Rusaknya hubungan keluarga. Rusaknya hubungan keluarga selain hilangnya kehormatan diri, ya. Apa tadi? Rusaknya hubungan keluarga. Benar sekali, Bara. Dan juga Rafa. Aplaus untuk Rafa dan Bara. Baik, pada pembelajaran hari ini tadi sudah dijawab oleh Bara dan juga Rafa terkait dampak negatif melakukan zina. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis dengan baik surat Al-Isra dan juga hadis tentang larangan berbuat zina. Selanjutnya peserta didik membaca dan menghafalkan dengan tartil surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan berbuat zina. Dan yang terakhir di dalam pertemuan hari ini nanti kita semuanya dapat membiasakan bagaimana kita itu menjaga diri dari perbuatan zina. Sehingga kita semuanya itu terhindar dari perbuatan zina. Ya, bisa? Baik, ya tadi sudah saya sebutkan tujuan atau capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Berikutnya saya akan menjelaskan ya pengertian dari zina. Ya, pengertian dari zina. Zina secara bahasa yaitu perbuatan keji atau perbuatan tercela. Ya, secara istilah hubungan badan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut agama Islam. Ya, termasuk zina itu adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Jaminannya orang yang berzina adalah neraka jahanam. Nah, oleh karena itu kalian harus paham ya, di dalam surat Al-Isra ayat 32 disebutkan ya, di sini. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 disebutkan ya bahwasanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ayo cepat dibaca bersama-sama. Bismillah. Coba dibaca najwa artinya. Ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ya. Jadi perbuatan zina. Kita mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi kita sampai melakukan. Makanya alhamdulillah
tidakkah seorang berzina ketika ia berzina sedang dalam keadaan beriman. Orang yang berzina itu nauzubillah, perbuatan yang sangat keji, yang sangat beresiko bagi dirinya sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Ya, tadi sudah dijawab oleh Rafa bahwasanya orang yang berzina adalah orang yang nantinya akan hilang kehormatannya. Di selain itu juga orang yang hilang kehormatannya di dalam keluarga akan menjadi sebuah benar apa itu akan memperkeruh dalam keluarga, ya, rusaklah keluarga tersebut, tercemarlah nama keluarga tersebut yang baik menjadi buruk. Nah, ini yang tidak harus terjadi kepada kalian semua. Jangan sampai kalian ini, ya, anak-anak semuanya harus bisa menjaga diri kalian dari hal-hal yang berbau zina. Nah, selanjutnya di slide berikutnya yaitu ada yang namanya bentuk perbuatan yang mendekati zina. Nah, apa bentuk perbuatan yang mendekati zina? Yang pertama, coba dibaca tulis. Yang pertama, pacaran bebas, dan inilah, ya, salah satu hal yang harus kita hindari. Banyak anak-anak yang seusia kalian ini, ya, yang berpacaran. Ayo, di sini ada yang berpacaran, angkat tangan. Ada? Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya, berpacaran nggak boleh. Karena itu termasuk wala taqrabuz zina, ya, yang mendekati zina. Nah, yang kedua, coba dibaca. Dewi, baca coba yang kedua. Ya, khawat berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ya, kalau kalian berdua-duaan di tempat yang gelap, di tempat yang sepi, yang tidak ada siapa-siapa kecuali berdua yang bukan mahramnya, nah, itu akan bisa menimbulkan yang namanya fitnah. Ya, kalau nggak ngapa-ngapain. Nah, kebanyakan ada yang di RTH berduaan, ada yang berboncengan berduaan. Nah, ini kan bukan momennya, ya. Sampai ada yang berboncengan terlalu dekat. Ini yang nggak boleh. Ya. Oke. Slide yang berikutnya yaitu dampak negatif berbuat zina. Nah, yang pertama, dampak negatif bagi diri kita sendiri, ya, individu, ya. Coba dibaca, bagus. Bagi individu hilangnya kehormatan penyakit menular seksual. Nah, ini ya, terima kasih, bagus. Nah, hilangnya kehormatan penyakit menular, ya, HIV, AIDS, ya, ini yang tidak boleh kita lakukan. Kita jauh dari hal-hal yang semacam itu. Hilangnya kehormatan. Kalian menjaga, orang tua menjaga diri kalian mulai dari sejak kecil sampai besar sekarang ini. Kalian harus bisa menjaga pergaulan agar kalian tetap jangan sampai hilang kehormatannya hanya karena berpacaran. Kalian mau, ya, diapa-apain mau sama pacarnya, kamu begini tidak boleh, ya. Penyakit menular seksual. Kalau sampai terjadi yang namanya bersetubuh atau mungkin melakukan hal zina, terjadilah yang namanya ini penyakit menular HIV, dan di situ HIV ini tidak ada obatnya, ya. Bahaya sekali untuk kesehatan kalian semuanya, ya. Bagi keluarga, coba siapa yang mau baca? Erpan. Bagi keluarga, Tidaknya nama baik keluarga, kehadiran rumah tangga. nah ini rusaknya nama baik keluarga, ya. Rusaklah keluarga tersebut, ya. Karena apa? Akhirnya ada omongan, si A, ya, anaknya sering boncengan sama laki-laki yang masih belum menjadi suami, ya. Malam, ya, diapeli, terus diajak keluar, pulang malam, pulang
jangan sampai terjadi pada diri kita. Oke, baik, tadi sudah saya jelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan bagi tugas kelompok ya untuk observasi ya, melihat dampak yang terjadi ketika kita itu melakukan sebuah perbuatan yang tercela yaitu zina. Silakan kalian bagi kelompoknya, satu kelompok itu bisa jumlahnya 5 atau 6 di sini ya. Silakan membuat kelompok terlebih dahulu. 1, 2, 3, yuk. Silakan ya, kelompoknya di sini, kelompoknya sini ya. Bisa mana sudah mas? Ya. Baik, kali ini sudah terbentuk kelompoknya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya saya akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Ya, ini silakan dibaca ya dan didiskusikan oleh satu kelompoknya masing-masing. Nanti kalian presentasikan di depan, masing-masing kelompok mempresentasikan. Ya, ini barang. Nah, untuk kelompok 4 tugasnya apa? Ya, apa itu? Oh iya, silakan dicari di paket ada di tulis ada. Kelompok 1 ya, kelompok 1 menjelaskan pengertian zina dan juga mencari terjemahannya surat al-Isra. Ya, sudah ketemu? Sudah Pak. Ya, oke. Nanti kita akan presentasi ya. Oke Pak. Ditulis dulu di buku. Ya udah. Sudah ketemu jawabannya? Belum. Nanti apa? Oke. Membuat contoh apa? Perbuatan. Oke, bisa dicari 3 contoh tersebut. Perbuatan zina. Masuk tadi sudah dipegang kan? Sudah tulis disiapkan nanti dipresentasikan di depan. Ya. Bisa. Nanti satu presentasikan bersama-sama. Ya, hasil diskusi kalian. Silakan. Iya. Oke. Sekarang karena kalian sudah selesai semuanya diskusinya, ya masing-masing kelompok berikutnya yaitu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah saya kasih akan terjadi. Ya. Berikutnya silakan kelompok 1 untuk maju depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tidak adalah bulan bacaan antara jenis atau bahkan bisa jenis sampai dengan berkah desa. Bisa jelaskan bahwa kita sedang berusaha dengan sangat benar. Kita sedang ini dengan maupun anda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk ya kelompok 1. Terbuka minimal tidak akibatnya terjadi zina bagi individu, keluarga dan masyarakat. Bagi individu hilangnya kehormatan diri, sertanya penyakit menular seksual. Bagi keluarga rasanya hubungan keluarga. Bagi masyarakat hasilnya malah masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok 3. Perbuatan yang mendekati zina, pacaran bebas, melawat atau berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram, melihat atau menonton konten pornografi, chatting atau komunikasi yang mengarah pada maksiat.
Bagaimana pandangan kalian jika ada teman sebaya yang menganggap pergaulan zina itu wajar dan modern? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Menjaga pergaulan dan memilih teman baik, selain itu menghindari tempat dan situasi yang berpotensi maksimal. Baik, terima kasih atas presentasi masing-masing kelompok, luar biasa hasil diskusi kalian semuanya. Ya, aplaus untuk kalian semuanya. Alhamdulillah, sekarang sudah waktunya di akhir pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tadi sudah saya sampaikan terkait bagaimana kita itu menghindari perbuatan zina, yaitu kita harus selalu senantiasa menundukkan pandangan kita, ya, dan juga menjaga pergaulan kita. Selain itu juga kita memperbanyak ibadah dan juga menghindari tempat-tempat yang berpotensi maksiat, dan juga kalian harus bisa menjaga sholat kalian agar kalian tidak terjerumus dari hal-hal yang negatif. Yang paling utama adalah kalian menjaga aurat kalian agar supaya orang lain bisa menjaga pandangannya dari kalian. Jangan memakai pakaian-pakaian yang terlalu seksi yang perempuan. Yang laki-laki itu juga matanya jangan jelas. Hindari, ya, karena banyak sekali sekarang ini, ya, di dalam lingkungan kita terjadi banyak sekali ini. Salah satunya yaitu hamil di luar nikah, sejoli buang bayi takut ketahuan orang tuanya. Ini adalah fakta yang harus kita, ini jangan sampai hal yang semacam itu terjadi. Kita harus bisa menjaga diri, ya, dari hal yang negatif, ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar, ya, tentang dalil-dalil bagaimana kita itu menghindari perbuatan zina dan membuat sebuah poster, yaitu mengajak teman-teman kita untuk menghindarkan diri agar kita terhindar dari perbuatan zina. Oke, sebelum kita tutup kita berdoa dulu, silakan untuk Rio sebagai ketua kelas.